Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuliana dengan NIM 2012-20037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Yulia Oktarina, SPD MPD. Adapun judul dari pembahasan kelompok kami yaitu langkah-langkah pelaksanaan dan pemantauan dalam PTK. Adapun ketepatan menentukan judul penelitian dalam penelitian tindakan kelas dan sistematika proposal PTK. Adapun ketepatan menentukan judul penelitian dalam PTK yaitu yang pertama relevansi. Relevansi di sini maksudnya judul harus relevan dengan masalah yang dihadapi di kelas. Ini memastikan bahwa penelitian akan memberikan solusi yang relevan dan nyata maupun bermanfaat. Yang kedua, spesifik dan jelas. Maksud spesifik dan jelas di sini, judul harus jelas dan spesifik, mencerminkan fokus penelitian. Dan yang ketiga itu menggambarkan metode. Maksudnya, jika memungkinkan, judul juga dapat mencerminkan metode yang digunakan, misalnya dengan menyebutkan strategi pembelajaran yang diterapkan. Nah, yang keempat itu menarik. Maksudnya, judul yang menarik dapat meningkatkan minat pembaca dan gunakan kata-kata yang menggugah rasa ingin tahu. Adapun sistematika proposal PTK. Yang pertama itu judul penelitian, menyatakan topik penelitian secara jelas. Nah, yang kedua latar belakang masalah, menjelaskan konteks dan alasan mengapa penelitian ini penting, sertakan data atau informasi yang mendukung. Yang ketiga itu rumusan masalah, menyusun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Yang keempat, tujuan penelitian, menyatakan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Nah, yang kelima, manfaat penelitian, menjelaskan manfaat penelitian bagi siswa, guru, dan sekolah. Yang keenam, itu ada tinjauan pustaka, mengulas teori-teori atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Nah, yang keenam, metode penelitian, jenis penelitian atau menjelaskan bahwa ini adalah penelitian tindakan kelas. Yang ketujuh, jadwal penelitian, maksudnya di sini kita menyediakan timeline untuk setiap tahap penelitian. Nah, yang ke-8 itu ada daftar pustaka. Maksudnya yaitu menyertakan referensi yang digunakan dalam proposal. Selanjutnya ada proses pemantauan dan macam-macam pengumpulan data dalam PTK. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses pemantauan dalam PTK. Pemantauan dalam PTK adalah proses mengamati dan mencatat perkembangan yang terjadi selama tindakan dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil berjalan sesuai rencana dan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Adapun langkah-langkah pemantauan, yaitu yang pertama observasi. Observasi di sini yaitu mengamati aktivitas siswa dan interaksi di kelas selama tindakan berlangsung. Yang kedua, catatan lapangan. Maksudnya yaitu mencatat kejadian penting, sikap siswa, dan aspek lain yang relevan selama proses belajar. Yang ketiga, pengumpulan data secara berkala, yaitu melakukan pengukuran sebelum atau selama dan setelah tindakan untuk melihat perkembangan. Adapun tujuan pemantauan, yaitu yang pertama, menilai implementasi tindakan yang telah direncanakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam pengumpulan data dalam PTK. Nah, macam-macam pengumpulan data dalam PTK itu ada 6, yaitu yang pertama observasi. Observasi di sini maksudnya mengamati langsung proses pembelajaran dan perilaku siswa di kelas. Nah, yang kedua itu kuesioner. Maksudnya menggunakan angket untuk mengumpulkan informasi dari siswa atau rekan sejawat. Nah, yang ketiga itu ada wawancara. Wawancara di sini
Maksudnya melakukan wawancara dengan siswa, guru, atau pihak lain yang terlibat. Nah, yang keempat, ada catatan lapangan. Maksudnya mencatat pengamatan selama proses pembelajaran, termasuk interaksi, respon siswa, dan kejadian penting. Nah, yang kelima itu ada dokumentasi. Dokumentasi di sini maksudnya mengumpulkan dokumen yang relevan seperti rencana pembelajaran, tugas siswa, dan hasil belajar. Nah, adapun yang terakhir atau yang keenam yaitu tes dan penilaian. Maksudnya menggunakan tes atau penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan setelah tindakan. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.